Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dada Tarik. NIM saya 2510753. Saya di sini akan mengambil kasus bullying di Indonesia atau di masyarakat sekitar. Dikutip dari artikel www.detiknews.com. Ya, jadi ada salah satu kasus seorang siswa di SMPN Negeri Tangerang Selatan dibully hingga dirawat di Rumah Sakit KPAI Dorong Proses Hukum atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Seorang siswa SMPN Negeri 19 Kota Tangerang Selatan berinisial MH berumur 13 tahun diduga menjadi korban perundungan teman di lingkup sekolahnya. Akibat tindakan itu, kondisi tubuh korban kini mengalami penurunan hingga lemas tak bisa beraktivitas. Kak korban atau Rizky mengatakan adiknya diduga sudah mendapatkan aksi perundungan beberapa kali sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Puncaknya terjadi pada Senin 10 Oktober 2025. Saat itu, korban dikabarkan dipukul oleh teman sekelasnya menggunakan bangku. Pihak keluarga mendalami kasus yang terjadi, ternyata korban mengaku sudah sering menerima perundungan mulai dipukul hingga ditendang. Rizky menyebut adiknya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan. Karena kondisinya semakin parah, kini adiknya telah dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, mengatakan pihaknya sudah memediasi orang tua dari korban dan terduga pelaku. Baiklah, tadi ada salah satu contoh kasus tindakan perundungan terhadap siswa di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan. Di sana kita lihat ada dampak dari tindakan tersebut, dampak yang mengakibatkan siswa tersebut tidak dapat meneruskan sekolahnya, tidak dapat melanjutkan sekolahnya dikarenakan tindakan perundungan yang sampai membuat seorang siswa tersebut masuk ke rumah sakit. Jadi teman-teman, bukan hanya sekadar seperti itu saja. Apa yang akan terjadi apabila tindakan perundungan ini akan terus berlanjut? Ini akibat-akibat yang akan terjadi apabila kasus-kasus ini terus berlanjut di lingkungan kita maupun di lingkungan masyarakat dan sekolah. Baik, sampai saat ini banyak sekali kasus-kasus tindakan bunuh diri akibat tindakan perundungan atau bullying. Apa dampak yang akan kita dapat? Bukan hanya fisik, tapi dampak lainnya juga, seperti mental, pikiran, isolasi sosial, produktivitas menurun, gangguan tidur, gangguan pencernaan, sehingga dampak jangka panjang, contohnya bunuh diri. Lalu bagaimana kita cara mencegah agar akibat atau tindakan ini tidak terjadi baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat? Saya memiliki solusi. Memang tidak akan efektif secara menyeluruh, namun saya harap ini akan menjadi dampak yang baik meskipun hanya beberapa persen, baik di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Untuk mencegah bullying, kita bisa ciptakan lingkungan yang positif dan suportif. Edukasi tentang bahaya bullying, terapkan kebijakan anti-bullying yang tegas, dan libatkan orang tua serta semua pihak yang terkait. Keterampilan sosial, peningkatan kepercayaan diri, serta komunikasi terbuka juga penting untuk mencegah perundungan, baik secara langsung maupun di media sosial, atau bisa kita sebut cyberbullying. Jika di lingkungan sekolah, kita dapat menerapkan bangun lingkungan yang positif, edukasi, kebijakan tegas, libatkan semua pihak seperti orang tua maupun guru dan staf-staf sekolah. Ada juga peran siswa jika di lingkungan keluarga, komunikasi terbuka, tingkatkan self-esteem atau dorong anak untuk mengikuti kegiatan yang positif dan mengembangkan bakat dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ajarkan empati dan sopan santun, ajarkan cara mengatasi, berikan pemahaman cara menghadapi bullying dan keberanian untuk melaporkannya kepada orang dewasa yang dipercaya jika terjadi. Ada juga di dunia maya atau cyberbullying. Pilih teman secara selektif. Hati-hati dalam memilih teman di media sosial. Tak harus bisa memilih dan memilah. Yang kedua ada atur privasi, seperti memanfaatkan fitur privasi dan filter komentar di media sosial untuk melindungi diri. Lalu ada juga jangan balas. Hindari membalas komentar jahat agar situasi tidak semakin memburuk. Ada juga jangan sebarkan, jaga kerahasiaan, dan jangan sebarkan konten pribadi baik kepada teman ataupun orang lain. Yang terakhir ada beri dukungan. Dukung korban cyberbullying dan dorong mereka untuk melaporkannya. Dukung emosi mereka agar mereka memiliki keberanian untuk melaporkan apa yang sedang terjadi, apa yang mereka alami sekarang. Jadi adalah kasus yang kerap terjadi di masyarakat saat ini,
Dan itu adalah solusi-solusi yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya Muhammad Datarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Atarik, saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Ini adalah tugas pengganti saya dari mata kuliah PKN yang diampu oleh Bapak Abih Gumelar, SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.